Bab 2395 berbicara dengan bahasa Mandarin. Pria bertopeng lainnya juga tercengang. Mereka tahu betul betapa kuatnya serangan pedang itu. Kalau itu adalah seniman bela diri lain, bahkan kalau dia mencoba menghentikannya, dia pasti akan terkena pedang. Tapi, Jerry yang hanya mengangkat tangannya dengan santai ketika serangan hendak menimpanya, dan meraih pedang panjang yang berpotensi membuka dunia. Kecepatan dia meraih pedang sudah cukup untuk mengejutkan mereka, tapi yang benar-benar mengejutkan mereka adalah tangan Jerry yang tidak terluka sama sekali. Kalau Jerry yang memiliki energi spiritual yang kuat di tangannya untuk perlindungan, mereka bisa mengerti, tapi Jerry yang tampak seperti hanya mengangkat tangannya dengan cara biasa, tanpa ada energi spiritual di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak terluka sama sekali? Pria bertopeng dari Kyushu berseru tak percaya. Pria bertopeng dari pulau kecil di depan Jerry yang menggigil di sekujur tubuhnya saat ini. Baru pada saat inilah dia mengerti kenapa Jerry yang tidak tergerak. Ternyata Jerry yang tidak meremehkannya, tapi dia tidak menganggapnya serius dari awal hingga akhir. Dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Jerry yang untuk melakukannya. Pada saat ini, dia mulai menyesal mengambil tugas ini. Ketika Yonobai memintanya untuk membawa master dari Kyushu bersamanya, dia mengira Yonobai meremehkannya dan ingin datang sendiri. Kemudian, setelah permintaan berulang kali dari Yonobal, dia dengan enggan membawa seorang seniman bela diri dari Kyushu. Sebelumnya, bahkan kalau Jerry yang mengetahui bahwa mereka menyembunyikan aura mereka, dia tetap tidak menganggap serius Jerry yang karena dia tidak melihat aura seni bela diri dari Jerry yang. Bahkan kalau Jerry yang mengakui bahwa dia bertanggung jawab atas dua tumpukan besar mayat yang tergantung di luar rumah keluarga Ye, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Jerry yang sedang membual di depannya. Saat ini, dia tahu dialah yang salah. Segera, dia menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk mencabut pedang panjang dari tangan Jerry yang, mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Jerry yang lagi. Jerry yang di depannya sudah membuatnya merasakan kematian yang mendekat. Dia tahu betul bahwa kalau dia tidak bisa lepas dari tangan Jerry yang, dia akan mati di tangan Jerry yang. Tapi sekuat apapun kekuatan spiritual yang dikeluarkannya, pedang panjang itu masih dipegang oleh Jerry yang dan tidak mampu bergerak sama sekali. Kerak. Tepat ketika pria bertopeng itu sangat cemas hingga dia berkeringat deras, Jerry yang meraih pedang panjang itu dan mengerahkan sedikit kekuatan. Pedang panjang itu langsung hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Kedua pria bertopeng itu melebarkan matanya. Bahkan Kalista Ye di samping memandang Jerry yang dengan tidak percaya dan sedikit terkejut. Tubuh Dao bawaan Jerry yang sudah dibentuk kembali di tungku ilahi 9 naga sebelumnya. Pedang panjang biasa seperti ini tidak bisa melukai Jerry yang sama sekali. Kalau orang yang lebih kuat, atau master yang sekuat Nova sebelumnya, dia akan memiliki kesempatan untuk melukai Jerry yang secara serius. Kamu, siapa kamu, kamu? Pria bertopeng dari pulau kecil mau tidak mau bertanya kepada Jerry yang dalam bahasa Mandarin yang sangat jelek. Kerak. Tapi, sebelum pria bertopeng di pulau itu bisa bereaksi, Jerry yang tiba-tiba melambaikan tangannya dan menamparkan wajah pria bertopeng di pulau itu dengan keras. Mata pria bertopeng di pulau itu menjadi gelap, dan dia hampir pingsan, tubuhnya terbang tinggi dan langsung menabrak dinding, membuat lubang besar di dinding. Jerry yang mengumpat dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan tidak bisa berbahasa Mandarin, tapi kamu berani datang ke Kyushu untuk cari mati. Mata kedua pria bertopeng itu penuh ketakutan. Pria bertopeng itu menahan nafas terakhirnya dan berjuang mati-matian untuk merangkak keluar. Di matanya, Jerry yang seperti iblis besar, dan dia tidak berani berada di depan Jerry yang lebih lama lagi. Bersambung. Bab 2396 Murid Utama. Pria bertopeng dari Kyushu tidak berani menggunakan pedangnya lagi. Dia memegang pedang itu erat-erat di tangannya, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan dia terus mundur. 124. Suaranya mulai bergetar, dan dia bertanya pada Jerry yang, kamu, siapa kamu? Kapan pemuda menakutkan sepertimu muncul di Kyushu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Jerry yang tidak menjawab, tapi memandang pria bertopeng dari pulau yang merangkak keluar seperti anjing mati di tanah, kamu adalah orang-orang dari pulau yang paling aku benci. Setelah kata-kata itu terdengar, Jerry yang menggunakan energi spiritual di tangannya dan menunjuk ke pria bertopeng dari pulau itu. Bang! Hampir seketika, energi spiritual jatuh pada pria bertopeng dari pulau itu.
Pria bertopeng dari pulau itu begitu ketakutan hingga dia hampir memuntahkan empedu. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Pria bertopeng dari Kyushu melihat pemandangan ini, dan kakinya menjadi lemah untuk sesaat. Dia tahu betul bahwa hari ini dia menendang pelat besi, di depan Jerry Yang, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekati Jerry Yang, apalagi membunuh Jerry Yang. Setelah beberapa saat, dia segera memohon belas kasihan Jerry Yang, "Tuan kecil, aku tidak tahu kamu ada di sini. Aku hilaf. Aku seharusnya tidak mengambil misi ini. Tolong ampuni aku." Jerry Yang mendengus dingin, "Kalau aku tidak ada di sini, apakah kamu akan memberi pemimpin keluarga Ye kesempatan untuk bertahan hidup?" Mendengar hal tersebut, pria bertopeng itu langsung terdiam. Segera, tanpa memikirkannya, dia berbalik dan melompat keluar jendela dan melarikan diri dengan putus asa. Saat ini, dia hanya membenci orang tuanya karena tidak memberinya kaki tambahan. Saat dia berlari, dia berbalik dan melihat Jerry yang tidak mengejarnya. Kemudian dia menghela nafas lega dan merasa senang karena dia berlari cepat. Bang! Begitu dia berlari keluar dari halaman Ye, pria bertopeng itu menoleh ke belakang dengan cemas. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menabrak sesuatu, menjatuhkannya dan jatuh ke tanah. Sialan, apa yang menghalangiku? Pria bertopeng itu bangkit dari tanah sambil mengumpat. Tapi, ketika dia melihat dengan jelas apa yang menghalangi jalannya, dia langsung tercengang. Karena di depannya ada sosok yang terlihat cukup kurus. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Kamu. Pria bertopeng itu tergagap dan bahkan tidak bisa berbicara. Dia hanya merasa pikirannya menjadi kosong. Karena Jerry yang menghalangi jalannya. Dia terus melihat ke belakang. Bisa dikatakan dia tidak pernah berpaling dari keluarga Ye, dan dia tidak pernah melihat ada orang yang mengejarnya. Tapi Jerry yang sebelumnya masih berada di ruang tamu keluarga Ye, berdiri di depannya sekarang. Dia sejenak ragu apakah Jerry yang di depannya adalah saudara kembar. Jerry yang tampak bercanda, "Teruslah berlari, biarkan aku melihat seberapa cepat kamu berlari." Pria bertopeng itu begitu ketakutan hingga dia kesulitan merangkak kembali. Dia bahkan kehilangan keberanian untuk berdiri. Dia terus meratap, "Maafkan aku benar-benar tahu aku salah." Jerry yang mengangkat tangannya ke kepala pria bertopeng itu dan menamparnya dengan keras. Pria bertopeng itu tiba-tiba menjerit memilukan, "Tidak. Bang!" Tapi pria bertopeng itu hanya meneriakkan satu kata, dan jiwa dewa tersingkir oleh telapak tangan Jerry Yang. Jerry yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya lalu berbalik dan kembali ke ruang tamu. Kalista Ye masih di ruang tamu karena terkejut. Jerry yang berkata, "Aku harus menghadiri pertemuan besok. Kamu pergi istirahat. Aku akan menjaga di sini, seharusnya tidak ada yang akan datang." Kalista Ye menjawab dan pergi. Saat ini, Yonobai dan putranya Yonobai dari Sekte White Leopard di kota Yan sedang minum anggur dengan wajah bangga di wajah mereka. Yonobai tersenyum dingin, "Kali ini aku mengundang murid Master Kendo pertama dari negara pulau kecil itu. Kalau dia mengambil tindakan, aku rasa kepala Kalista Ye Jalang itu akan tergeletak di tanah sekarang, dan bocah sombong itu." Bersambung.